Ya kalau saya lihat upaya-upaya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh advokat atau para pengacaranya tersangka Peggy Setiawan ini ya sudah sesuai prosedur. Ada yang penting kan dalam masalah pembuktian itu tidak perlu mau 1.000 sejuta pengacara, ya tidak ada masalah. Cuman kan sekarang kan kasus ini kan jadi seksi. Ya ini ada 3 saksi, sini. 3 saksi ini Parman, ini Suarsono atau Bondol ya. Ini Isnu. Terasa sudah hampir 2 minggu Peggy dikurung di dalam jeruji besi. Ya, terhitung dari tanggal 21 Mei lalu hingga kini Peggy masih berstatus sebagai tahanan di Polda Jawa Barat. Namun sampai saat ini polisi belum juga memberikan perkembangan yang signifikan dalam proses Peggy Setiawan yang dituding sebagai dalang dari aksi penghilangan nyawa Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dengan keyakinan penuh, keluarga Peggy Setiawan pun terus membantah dan semakin gencar dalam mencari keadilan. Bahkan seperti yang diketahui, keluarga Peggy Setiawan mendapat dorongan serta support dari 67 pengacara yang terus berupaya memberikan pembelaan dalam membuka fakta yang sebenar-benarnya. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum terkait para kumpulan pengacara yang secara sukarela membantu Peggy yang dianggap tidak bersalah? Ya kalau saya lihat upaya-upaya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh advokat atau para pengacaranya tersangka Peggy Setiawan ini ya sudah sesuai prosedur. Dia meminta penangguhan penahanan itu memang kan hak dari orang yang diduga pelaku atau tersangka ini. Tapi jika memang nanti tidak dikabulkan sama polisi kan, ya memang itu hak kepolisian kan. Tapi terkait 67 ini tidak mungkin dia membela itu tiba-tiba aja. Mungkin hati nurani bergerak, mungkin ada yang saya bilang tadi kecurigaan, menimbulkan kecurigaan sehingga 67 orang tadi bergerak. Kalau memang hati nurani tidak berkata, ini orang kayaknya nih orang memang bersalah, tidak mungkin dia mau rame-rame membela. Berarti memang ada di dalam hatinya bisikan ini Peggy ini sepertinya korban salah tangkap kan. Yang saya lihat itu kenapa bisa 67 menangani. Nggak mungkin loh orang mau nangani kasus pembunuhan begitu saja kan gitu. Apa ini pembunuhan yang memang sangat jahat ya prosesnya ya, memang sangat kejam kan. Ya orang digeret, dipukulin ke aspal, dilindas sama motor ya yang mirip-mirip di film itulah. 65 ya total pengacara, semua ya kami ya itu tergerak karena melihat penetapan tersangka ya, baik penangkapan sampai penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini ya. Ini kan jelas-jelas beda dari DPO. Kalau di DPO kan jelas ya, ciri-ciri rambut keriting kan, kemudian tinggalnya di Banjarwangunan kan, kemudian ibunya kalau 2024 itu 230. Nah, ini yang ditangkap ini kan Peggy Setiawan ini kan rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan kan, di Kepongpongan. Umurnya bukan 30, 27 tahun. Jadi kemudian didukunglah saksi-saksi yang muncul kan, bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di sana kan, saksinya banyak. Itulah yang membuat ya lawyer tim itu tergerak untuk membela Peggy Setiawan ya, membela Peggy Setiawan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu. Jangankan 65, mau 1.000 juga nggak ada masalah. Ada yang penting kan dalam masalah pembuktian itu tidak perlu mau 1.000 sejuta pengacara, ya tidak ada masalah. Cuman kan sekarang kan kasus ini kan jadi seksi. Betul. Kalau saya menjadi pengacara kan ya judul aja lah. Saya kan advokat juga. Betul. Saya kan anggota Peradin. Okay. Kalau kita mau populer bisa aja kita bikin seperti ikut dengan kasus-kasus yang sebetulnya siapa sih Peggy? Hanya seorang buruh bangunan. Yang pasti dia nggak mampu membayar sekian ratus pengacara. Tapi kan ada kasus seksi kan, gitu. Kalau jadi pengacaranya yang pihak yang korban kan
tentunya tidak terlalu seksi. Intinya cuma satu, Peggy cari kuasa hukum yang benar-benar bisa membantu dia. Kami tentunya menerima semua hasil dari keterangan kepolisian. Kalau memang kepolisian mengatakan itu Peggy pelakunya, kita buktikan aja nanti di pengadilan. Kan ada tahapan, masih panjang. Ya orang tua membantah ya bahwa Peggy terlibat kan. Ya memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Yang ketiga, bagi keluarga, jika memang keluarga Peggy tadi merasa dizolimi atau merasa hak-hak hukumnya sebagai masyarakat yang dari kalangan biasa-biasa saja tidak diakomodir oleh aparatur hukum, ya bisa melaporkan kepolisian ini atas dugaan maladministrasi kan gitu. Lalu penyidiknya juga bisa dilaporkan ke Propam, baik ke Propam bagusnya ke Propam Mabes Polri kalau memang terhadap proses penyidikan kasus Vina Cirebon ini ada ketimpangan-ketimpangan yang dianggap keluarga, dugaan yang telah dilakukan oleh kepolisian secara resmi menetapkan tersangka itu bisa dibantah. Jadi gak usah takut, laporkan saja. Iya, yang menjadi aneh ini kan pertama ya yang utama itu Peggy Setiawan ini, masa barang bukti yang dihadirkan STNK, ijazah, raport kan gitu. Saya nggak tahu itu substansinya dengan kasus apa. Lalu yang kedua itu ada yang suka kesurupan itu namanya Linda tadi, yang nama depannya Andi. Itu kan perlu ditindaklanjuti itu. Linda ini nama depannya Andi kan gitu. Itu sudah sudah di cross check. Jadi Linda ini nama depannya Andi karena dia keturunan Sulawesi. Dia kesurupan. Pertama kesurupan tuh, hasil kesurupan dia itu menjadi dasar dari sebuah film. Kalau dalam bukti hukum kan kesurupan, kalimat orang kesurupan tuh bukan sebuah bukti hukum, tetapi mungkin jadi petunjuk bisa lah. Tapi kalau bukti hukum ya tidak mungkin lah orang kesurupan jadi bukti hukum. Tak ingin menyia-nyiakan waktu dalam mencari keadilan, diketahui kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan beban yang ditumpu oleh kliennya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah memeriksa 3 orang saksi yang dipergunakan untuk meringankan sanksi yang telah menanti Peggy. Adapun 3 orang saksi yang dimaksud ialah Suparman, Ibnu, dan Suharsono, yang pada waktu peristiwa itu terjadi, merekalah yang sedang bersama Peggy di Bandung, Jawa Barat. Dengan demikian, terdapat 5 orang saksi yang dapat meringankan hukuman bagi Peggy Setiawan. 2 saksi lainnya itu pun diketahui bernama Iwan dan Yadi, yang merupakan rekan kerja Peggy saat bekerja menjadi buruh bangunan pada tahun 2016 silam. Lantas, dengan adanya 5 saksi tersebut, akankah Peggy Setiawan dapat terbebas dari jeratan hukum yang telah menanti dirinya? Ya, ini ada 3 saksi, sini. 3 saksi ini Parman, ini Suharsono atau Bondol ya. Ini Ibnu ya. Ini Suharsono ini yang pulang waktu 27 Agustus 2016. Setelah sampai Cirebon ada peristiwa yang awalnya kecelakaan, belakangan kemudian diketahui pembunuhan ya. Ini yang pulang. Nah, ini yang nganter ya. Nah, ini yang tidur nih, nggak ikut nganter tapi setelah bangun jam 12 milir bangun ngeliat Peggy tidur di dekat pintu ya jam 12 malam tanggal 27 Agustus 2016 malam itu ya. Sementara itu kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Enggak, ibunya Peggy ini kangen sama Peggy ya, mau besuk. Iya, jadi panggilan ini kan di Polda. Ya, panggilannya di Polda, coba. Panggilannya di Polda, tempatnya cuma saya minta ke ini panggilan coba Ibu lihat. Panggilannya di Polda. Cuma saya minta untuk diperiksa di Mapolres Ciko, Cirebon Kota. Menurut Pak Kanit karena piket nggak bisa, jadi biar saksi kami yang kemari nggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan pada penyidik. Itu ya, alami mereka lihat sendiri. Ya, persoalan penyidik menilainya bagaimana ya itu silakan kewenangan penyidik. Yang jelas kami ya berusaha untuk
menghadirkan saksi-saksi yang dimana pada saat kejadian Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Peggy kan masih ada di Bandung, tuh nggak pulang, sayang pulang. Ada 2 saksi lagi, Yadi sama Iwan yang akan dimintai keterangan, itu juga teman kerjanya Peggy Setiawan. Nah kemudian soal bukti lain, itu ada akun Facebooknya Peggy Setiawan, itu aktif terus sampai 2020 apa 2021 ya, itu aktif ya, aktif terus, bikin status terus ya, karena tidak ada masalah statusnya. Dan pada tanggal 24 Agustus, mulai 12 Agustus, 17 Agustus sampai 24 Agustus 2016 ya, paling mendekati ke 27 Agustus ya, memang statusnya juga menandakan dia di Bandung, artinya bukan di Cirebon, merantau gitu ya. Tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Nah, sehingga kami ya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ketika kesaksian yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian itu, kami sudah agak merasa lega. Tinggal menunggu keputusan penyidik nanti. Kemarin berapa total pertanyaan? 33. Berapa lama? 33 pertanyaan itu dari mulai 5:30 ya sampai jam 10:30. Dan ada tanda terimanya. Tujuannya itu untuk membuat terang. Kami kooperatif ya, ketika dari penyidik ingin melihat handphonenya saksi Suparman dan saksi Suharsono. Kalau Ibnu kan tidak mempunyai HP. Nah, silakan, tidak apa-apa, karena kami ini untuk mengungkap kebenaran terbuka. Saksi datang juga menyampaikan kebenaran. Dalami mengenai handphone itu ya silakan saja. Toh pada intinya pada tanggal 27 Agustus 2016 yang penting Peggy Setiawan itu berada di Bandung dan dikuatkan oleh banyak saksi kan. Ya, saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu. Ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Apabila ada suatu orang yang bersaksi atas melakukan suatu pembelaan ya seorang tersangka, dan memang dia bisa membuktikan baik itu secara formil, material ya, semua itu dia buktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan apabila ketiga orang ini setelah didalami ya, diperiksa dan dilihat alat bukti mereka dan tidak cukup, dan dia hanya melakukan suatu pembelaan secara verbal, artinya tidak bisa membuktikan secara komprehensif, secara jelas. Nah, tentunya di sini ada hukumannya dan ada sanksi pidananya, yaitu memberi keterangan palsu. Karena seorang ini kan memang seorang ditangkap atas dasar DPO tersangka, tentunya mereka masih menganut azas praduga tak bersalah. Mengesampingkan masalah yang dialami oleh Peggy Setiawan, beberapa hari kemarin tempat kejadian perkara tewasnya Vina yang berlokasi di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ramai dipenuhi oleh warga dan para anggota geng motor XTC Cirebon yang juga melakukan ziarah dan tabur bunga. Dari sebagian masyarakat yang hadir, mereka pun berharap agar pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan pada 8 tahun lalu itu. Lalu, seperti apa permintaan para masyarakat akan kasus yang hingga kini belum selesai itu? Merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga besar dari almarhum dan almarhumah, betul? Ya. Maka kegiatan ini adalah kegiatan tabur bunga untuk mengenang kembali sebuah peristiwa yang kemudian proses hukumnya sedikit tersendat, betul? Kita tidak sedang menuntut sesuatu hal untuk kepentingan pribadi kita, tidak. Kita juga tidak dalam rangka menuntut sesuatu hal dalam rangka memperkaya diri orang per orang, tidak ada. Tapi ini bentuk bela sungkawa kita, bela sungkawa kota Cirebon. Bahwa ini
bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat, bisa memberikan rasa tenang dan kepuasan bagi keluarga dan masyarakat di sini. Intinya kami ke sini hadir hanya satu yang kami minta, yaitu tegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa tebang pilih siapapun itu. Karena kami hadir di sini 1 Juni ini mengingatkan bahwasanya dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi rakyat yang punya kuasa. Ya, siap. Ya. Jadi tuntutan kami, harapan kami hari ini dan kedepannya kepada para penegak hukum yang sedang bekerja, silakan tunjukkan kinerja kalian kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mempercayai Polri. Amin. Ya, jangan sampai isu yang beredar di media sosial sudah digadang-gadang bahwasanya netizen, kalau ini tidak segera terungkap, maka seluruh masyarakat Indonesia akan setuju membuat statement, yaitu tagar dibuat apa, lapor polisi. Sejauh ini yang kita tahu masih belum ada keputusan yang mungkin bisa membuat kita ini mengarah kepada satu tujuan. Ya, yang ada masih simpang siur ke sana ke sini, belum ada kepastian, dan masih adanya isu salah tangkap dan salah segala macam. Yang kami inginkan, hukum ini segera cepat diselesaikan dan keadilan diberikan kepada seluruh masyarakat siapapun itu. Jadi teman-teman berharap Peggy dibebaskan atau gimana? Kalau itu saya belum bisa berkomentar ya, karena memang tim penyidik sekarang ini masih bekerja, dan saya rasa tim penyidik juga bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, ya. Tapi pesan kami di sini, ketika memang dia sudah tidak terbukti tidak bersalah, maka segera keluarkanlah SP3. Tetapi kalau memang terbukti bersalah, silakan proses secara hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.